Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Risti Andriani dengan NIM 2303200005 dari kelas Negosiasi dan Advokasi Bisnis kelas 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar advokasi dalam agribisnis. Selanjutnya, masuk ke bagian yang pertama, yaitu definisi advokasi dalam agribisnis. Advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, program, maupun tindakan yang berkaitan dengan kepentingan kelompok tertentu. Nah, dalam kegiatan masyarakat, advokasi sering digunakan sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak kelompok yang kurang memiliki akses terhadap kekuasaan ataupun proses pengambilan keputusan. Nah, advokasi itu tidak selalu identik dengan demonstrasi ataupun aksi protes, tetapi mencakup berbagai kegiatan seperti penyampaian aspirasi, dialog, penelitian, kampanye publik, penyusunan rekomendasi kebijakan, hingga kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki pengaruh terhadap suatu keputusan. Dalam konteks agribisnis, advokasi itu memiliki peran yang sangat penting karena sektor pertanian itu melibatkan jutaan petani dan pelaku usaha yang sering menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi harga, keterbatasan akses pasar, perubahan iklim, keterbatasan modal, hingga kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak kepada petani. Nah, advokasi dalam agribisnis itu tentu memiliki tujuan, di mana tujuannya itu adalah menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil, produktif, dan juga berkelanjutan bagi seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai agribisnis. Lingkungan yang kondusif itu dapat tercipta apabila kebijakan pemerintah, sistem pemasaran, akses teknologi, dan juga ketersediaan sarana produksi yang mendukung perkembangan usaha pertanian. Nah, oleh karena itu, advokasi menjadi instrumen yang penting untuk menjembatani kebutuhan petani dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah pembangunan pertanian. Kemudian, keberadaan advokasi itu menjadi semakin penting karena petani sering berada pada posisi yang relatif lemah dibandingkan pelaku ekonomi yang lainnya. Banyak petani yang menghadapi keterbatasan informasi, kemudian rendahnya akses terhadap lembaga keuangan, serta lemahnya posisi tawar dalam menentukan harga produk. Tanpa adanya advokasi, berbagai masalah tersebut akan sulit disampaikan kepada pemerintah maupun kepada masyarakat luas. Nah, melalui advokasi, suara petani dapat dihimpun dan diperkuat sehingga memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian, advokasi itu juga memiliki fungsi edukatif. Nah, selain memperjuangkan perubahan kebijakan, advokasi itu membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sektor pertanian bagi kehidupan manusia. Masyarakat perlu memahami bahwa keberlangsungan sektor pertanian tentu berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, selain itu juga dengan stabilitas ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, advokasi tidak hanya menjadi alat perjuangan petani, tetapi juga advokasi itu menjadi sarana untuk membangun dukungan publik terhadap pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya masuk ke studi kasus advokasi petani cabai. Salah satu contoh nyata dari advokasi dalam agribisnis itu terjadi pada petani cabai yang mengalami kerugian akibat anjloknya harga saat panen raya. Nah, ketika produksi cabai meningkat secara signifikan, harga di tingkat petani itu sering turun drastis karena pasokan yang berlebihan. Nah, kondisi ini menyebabkan petani mengalami kerugian karena harga jual itu tidak mampu menutupi biaya produksi. Organisasi petani kemudian melakukan advokasi kepada pemerintah
kepada pemerintah daerah dengan menyampaikan data biaya produksi, harga pasar, dan dampak ekonomi yang dirasakan oleh para petani. Setelah melalui berbagai pertemuan dan diskusi, pemerintah mulai memberikan dukungan berupa fasilitas pemasaran, pengembangan industri pengolahan cabai, kemudian juga penyediaan informasi pasar yang lebih baik. Nah, kasus ini itu menunjukkan bahwa advokasi mampu menjadi sarana untuk menyampaikan permasalahan petani dan juga mendorong lahirnya solusi yang lebih tepat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke definisi advokasi menurut para ahli. Setelah kita mengetahui definisi dalam aspek agribisnis, kita harus mengetahui juga beberapa definisi advokasi dari beberapa ahli. Menurut Peterson tahun 2003, advokasi itu merupakan suatu proses yang bertujuan mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya guna menciptakan perubahan sosial yang positif. Definisi ini menekankan bahwa advokasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian aspirasi, tetapi juga berupaya memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dialokasikan secara adil sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam sektor agribisnis, alokasi sumber daya dapat berupa anggaran pembangunan pertanian, bantuan sarana produksi, pembangunan infrastruktur irigasi, maupun juga program pemberdayaan petani. Nah, pandangan Peterson menunjukkan bahwa advokasi itu memiliki orientasi pada perubahan sosial. Artinya, advokasi tidak hanya bertujuan menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga berusaha menciptakan sistem yang lebih baik untuk masa depan. Dalam konteks pertanian, advokasi itu dapat mendorong terbentuknya kebijakan yang mendukung kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Nah, sementara itu, World Bank mendefinisikan advokasi sebagai tindakan yang bertujuan mempengaruhi kebijakan dan juga praktik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Definisi ini memperlihatkan bahwa ruang lingkup advokasi itu sangatlah luas. Advokasi dapat dilakukan mulai dari tingkat desa hingga tingkat global. Nah, dalam agribisnis, advokasi dapat dilakukan oleh kelompok tani kepada pemerintah desa, kemudian mengenai terkait pembangunan jalan usaha tani, juga oleh asosiasi petani kepada pemerintah pusat terkait subsidi pupuk, maupun oleh organisasi internasional terkait isu perdagangan produk pertanian antar negara. Nah, contoh advokasinya itu adalah advokasi subsidi pupuk. Nah, kelangkaan pupuk bersubsidi itu sering menjadi masalah yang dihadapi petani Indonesia. Ketika pupuk sulit diperoleh, maka biaya produksi itu meningkat dan produktivitas tanaman itu dapat menurun. Nah, berbagai organisasi petani melakukan advokasi dengan mengumpulkan data kebutuhan pupuk di lapangan dan membandingkannya dengan jumlah pupuk yang tersedia. Nah, hasil advokasi tersebut mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi pupuk dan memperbaiki mekanisme pendataan petani penerima subsidi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai jenis advokasi dalam agribisnis, yaitu advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan merupakan bentuk advokasi yang bertujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih mendukung perkembangan sektor agribisnis. Kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan pertanian karena menentukan berbagai aspek seperti subsidi perdagangan, investasi, perlindungan petani, dan pengelolaan sumber daya alam.
Dalam praktiknya, advokasi kebijakan itu dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti penelitian, penyusunan rekomendasi kebijakan, kemudian diskusi dengan pembuat kebijakan, selanjutnya juga ada penyampaian aspirasi masyarakat, dan juga kampanye publik. Nah, tujuannya itu adalah memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mempertimbangkan kebutuhan petani dan pelaku agribisnis. Nah, advokasi kebijakan itu sangat penting karena tidak semua kebijakan yang dibuat pemerintah itu sesuai dengan kondisi di lapangan. Terkadang terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan sehingga menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi para petani. Nah, melalui advokasi, berbagai permasalahan tersebut dapat disampaikan secara sistematis sehingga peluang terjadinya perbaikan kebijakan itu menjadi lebih besar. Nah, contoh studi kasusnya itu mengenai advokasi harga gabah. Nah, harga gabah yang rendah sering menjadi masalah bagi para petani padi. Ketika harga gabah turun di bawah biaya produksi, petani mengalami kerugian dan motivasi untuk berproduksi tentu menjadi menurun. Nah, berbagai organisasi petani tentu akan melakukan advokasi kepada pemerintah agar meningkatkan harga pembelian pemerintah dan memperkuat peran lembaga penyangga pangan. Nah, melalui advokasi yang didukung data produksi dan juga data biaya usaha tani, pemerintah itu akhirnya melakukan penyesuaian kebijakan harga guna melindungi pendapatan petani. Nah, selanjutnya yaitu advokasi pasar. Advokasi pasar merupakan salah satu bentuk advokasi yang berfokus pada upaya menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil, lebih transparan, dan juga menguntungkan bagi petani maupun pelaku agribisnis lainnya. Dalam sistem agribisnis, pasar itu memiliki peran yang sangat penting karena menjadi tempat bertemunya penawaran dan juga permintaan produk pertanian. Namun dalam kenyataannya, banyak petani yang berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam sistem pasar. Mereka itu sering menghadapi masalah seperti rendahnya harga jual hasil panen, kemudian permasalahan mengenai ketergantungan terhadap ketengkulak, selanjutnya keterbatasan akses informasi pasar, serta panjangnya rantai distribusi yang menyebabkan keuntungan itu lebih banyak dinikmati oleh pihak perantara dibandingkan oleh petani itu sendiri yang merupakan produsen utamanya. Nah, advokasi pasar itu tentu memiliki tujuan di mana tujuannya adalah memperbaiki kondisi dengan mendorong terciptanya sistem perdagangan yang lebih transparan dan berkeadilan. Melalui advokasi pasar, petani dapat memperoleh akses informasi harga yang lebih baik sehingga tidak mudah dirugikan oleh pihak yang memiliki informasi lebih lengkap. Selain itu, advokasi pasar juga berupaya memperkuat posisi tawar petani melalui pembentukan koperasi, kelompok tani, ataupun asosiasi yang mampu melakukan pemasaran secara kolektif. Dengan bersatu dalam organisasi yang kuat, petani itu memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melakukan negosiasi harga dengan para pedagang, pengolah hasil pertanian, maupun juga dengan perusahaan besar. Advokasi pasar juga berkaitan dengan upaya membuka akses terhadap pasar yang lebih luas. Banyak petani menghasilkan produk berkualitas tinggi, tetapi mengalami kesulitan dalam menjangkau pasar modern ataupun pasar ekspor karena adanya keterbatasan informasi dan juga dukungan dari kelembagaan. Nah, dalam kondisi seperti ini, advokasi tentu diperlukan untuk mendorong pemerintah dan pihak terkait menyediakan fasilitas yang dapat membantu petani memperoleh akses pasar yang lebih baik. Nah, selain itu, advokasi pasar juga berperan dalam memperjuangkan transparansi rantai pasok. Nah, dalam banyak kasus, petani itu tidak mengetahui secara pasti bagaimana harga produk mereka itu berubah dari tingkat petani hingga
sampai ke konsumen. Nah, kurangnya transparansi ini itu sering menyebabkan petani menerima bagian keuntungan yang relatif kecil atau yang lebih sedikit. Nah, oleh karena itulah advokasi pasar berupaya menciptakan sistem pemasaran yang lebih terbuka sehingga semua pihak memperoleh manfaat yang lebih adil. Nah, untuk studi kasusnya itu atau contoh yang bisa kita ambil itu mengenai pasar kopi di beberapa daerah penghasil kopi di Indonesia. Nah, di beberapa daerah penghasil kopi di Indonesia itu petani sering menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga yang rendah karena tidak memiliki akses langsung ke pasar yang lebih luas. Nah, melalui pendampingan dan advokasi, petani itu dapat membentuk koperasi yang bertugas mengumpulkan, mengolah, dan juga memasarkan kopi secara bersama-sama. Nah, koperasi tersebut kemudian menjalin kerjasama dengan pembeli dari luar daerah, bahkan dari luar negeri. Nah, hasilnya harga jual kopi itu dapat meningkat secara signifikan dan pendapatan petani menjadi lebih baik. Nah, dari kasus ini itu menunjukkan bahwa advokasi pasar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan akses pasar dan posisi tawar. Nah, selanjutnya adalah advokasi hak. Advokasi hak merupakan upaya untuk memperjuangkan dan juga melindungi hak-hak petani, pekerja pertanian, serta kelompok masyarakat yang terlibat dalam sektor agribisnis. Nah, hak-hak tersebut meliputi hak atas tanah, hak memperoleh penghidupan yang layak, kemudian hak mendapatkan perlindungan hukum, serta juga ada hak atas kondisi kerja yang aman, dan yang lain itu ada hak memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pertanian. Nah, dalam banyak kasus petani itu menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak mereka. Salah satu masalah yang sering terjadi itu adalah konflik agraria yang melibatkan petani dengan perusahaan atau pihak lain yang mengklaim kepemilikan atas lahan tersebut. Nah, konflik semacam ini dapat mengancam keberlangsungan usaha pertanian dan juga kesejahteraan masyarakat pedesaan. Nah, oleh karena itu, advokasi hak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa petani memperoleh perlindungan yang memadai. Nah, selain hak atas tanah, advokasi hak juga berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja pertanian. Nah, banyak pekerja pertanian yang bekerja dalam kondisi yang kurang aman atau menerima upah yang tidak sesuai dengan beban kerja yang mereka lakukan. Nah, melalui advokasi, berbagai pihak berupaya mendorong penerapan standar ketenaga kerjaan yang lebih baik sehingga kesejahteraan pekerja dapat meningkat. Advokasi hak juga mencakup upaya yang memperjuangkan kesetaraan akses terhadap sumber daya produksi. Nah, semua petani baik laki-laki maupun yang perempuan seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses terhadap modal, kemudian akses terhadap pelatihan, teknologi, dan juga akses terhadap pasar. Nah, ketika terjadi diskriminasi ataupun ketidakadilan dalam distribusi sumber daya tersebut, nah advokasi itu menjadi sarana untuk memperjuangkan perubahan yang lebih adil. Contoh studi kasusnya itu mengenai hak atas tanah di suatu wilayah. Nah, contohnya misalnya di wilayah pedesaan nih, sekelompok petani itu menghadapi ancaman kehilangan lahan yang selama puluhan tahun mereka kelola akibat sengketa kepemilikan. Nah, dengan adanya bantuan organisasi advokasi dan lembaga hukum, petani itu mengumpulkan berbagai bukti kepemilikan dan melakukan dialog dengan pemerintah daerah. Kemudian setelah melalui proses yang panjang, hak pengelolaan lahan petani akhirnya dapat diakui sehingga mereka dapat melanjutkan usaha tani tanpa rasa khawatir. Sehingga kasus ini itu menunjukkan bahwa advokasi hak memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi keberlanjutan kehidupan petani. Selanjutnya adalah advokasi keberlanjutan.
Nah, selanjutnya adalah advokasi keberlanjutan. Advokasi keberlanjutan itu merupakan upaya mendorong penerapan praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan dan mampu menjaga kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai aktivitas pertanian telah memberikan kontribusi besar terhadap produksi pangan dan juga pembangunan ekonomi. Namun di sisi lain, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan itu juga menimbulkan berbagai masalah lingkungan yang dihadapi kita saat ini. Contohnya ada degradasi tanah, pencemaran air, hilangnya keanekaragaman hayati, dan juga peningkatan emisi gas rumah kaca. Melalui advokasi keberlanjutan, berbagai pihak tentu berupaya meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara produktivitas pertanian dan juga pelestarian lingkungan. Advokasi ini menekankan bahwa keberhasilan sektor pertanian itu tidak hanya diukur dari jumlah produksi yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan menjaga sumber daya alam agar tetap produktif dalam jangka yang panjang. Nah, salah satu isu penting dalam advokasi keberlanjutan itu adalah mengenai penggunaan pestisida. Nah, penggunaan pestisida yang berlebihan tentu dapat memberikan dampak yang negatif terhadap kesehatan manusia dan juga lingkungan. Oleh karena itu, advokasi keberlanjutan mendorong penerapan pengendalian hama terpadu yang lebih ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Selain itu, advokasi keberlanjutan juga berkaitan dengan konservasi tanah dan juga air. Tanah dan air itu merupakan sumber daya utama dalam kegiatan pertanian. Nah, jika kedua sumber daya tersebut mengalami kerusakan, maka yang terjadi adalah produktivitas pertanian akan menurun. Oleh karena itu, berbagai program konservasi perlu didukung melalui advokasi yang efektif. Contoh studi kasusnya itu mengenai pertanian organik di salah satu sentra misalnya di sentra kegiatan sentra usaha tani sayuran lah. Nah, penggunaan pestisida yang secara berlebihan itu dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan meningkatnya biaya produksi. Sehingga sejumlah kelompok tani kemudian melakukan advokasi untuk mendorong penerapan sistem pertanian organik. Nah, melalui pelatihan juga dengan demonstrasi lapangan dan juga kampanye kepada masyarakat, semakin banyak petani yang beralih ke metode budidaya yang lebih ramah lingkungan. Sehingga banyak nih petani yang jadi lebih memilih metode budidaya yang lebih ramah lingkungan. Selain memperbaiki kualitas lingkungan, produk organik juga yang dihasilkan itu memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi. Kemudian selanjutnya adalah advokasi konsumen. Advokasi konsumen itu merupakan bentuk advokasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen produk pertanian dan meningkatkan kesadaran mereka mengenai kualitas, keamanan, dan juga informasi produk yang dikonsumsi. Dalam sistem agribisnis, konsumen itu memiliki posisi yang sangat penting. Mengapa begitu? Karena mereka itu merupakan pihak yang menentukan permintaan terhadap produk pertanian. Nah, konsumen itu berhak memperoleh produk yang aman, produk yang berkualitas, dan juga sesuai dengan informasi yang diberikan oleh produsen. Oleh karena itu, advokasi konsumen itu berupaya memastikan bahwa produk pertanian yang beredar di pasar itu memenuhi standar keamanan pangan dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat ataupun para konsumen. Nah, jadi advokasi konsumen itu berperan dalam meningkatkan transparansi informasi produk. Saat ini masyarakat semakin peduli terhadap asal-usul produk yang mereka konsumsi, metode produk yang digunakan, serta dampaknya terhadap lingkungan. Nah, oleh karena itulah produsen perlu memberikan informasi yang sangat jelas agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat. Selain untuk melindungi konsumen, advokasi konsumen itu juga memberikan manfaat bagi para petani dan juga para pelaku agribisnis. Mengapa begitu?
Karena ketika konsumen memiliki kepercayaan terhadap kualitas suatu produk, permintaan terhadap produk tersebut tentu akan jadi meningkat sehingga memberikan keuntungan ekonomi bagi para produsen. Nah, salah satu contohnya nih misalnya mengenai keamanan pangan. Misalnya saja nih, sebuah organisasi perlindungan konsumen menemukan adanya produk sayuran yang mengandung residu pestisida melebihi batas aman untuk dikonsumsi. Nah, informasi tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat melalui berbagai media yang ada. Setelah dilakukan hal tersebut, dilakukan pemeriksaan dan juga pembinaan kepada petani, penggunaan pestisida dapat dikendalikan dan kualitas produk menjadi lebih baik. Kasus ini menunjukkan bahwa advokasi konsumen berperan penting dalam menjaga keamanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas produksi pertanian. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai peran penting advokasi dalam agribisnis, yaitu dari petani ke pasar. Salah satu fungsi utama advokasi dalam agribisnis adalah menjembatani hubungan antara petani sebagai produsen dengan pasar sebagai tempat penyaluran hasil produksi. Hubungan antara petani dan pasar seringkali tidak berjalan secara seimbang karena petani memiliki keterbatasan informasi, juga ada keterbatasan modal, teknologi, dan akses terhadap jaringan pemasaran. Nah, akibatnya posisi tawar petani dalam menentukan harga produk menjadi relatif lemah. Dalam banyak kasus, petani terpaksa menerima harga yang ditentukan oleh pedagang karena hasil panen harus segera dijual karena agar tidak mengalami kerusakan, karena kan produk pertanian itu mudah sekali mengalami kerusakan. Nah, advokasi berperan penting dalam memperkuat hubungan antara petani dan juga pasar dengan cara meningkatkan akses petani terhadap informasi pasar. Informasi mengenai harga, permintaan konsumen, standar kualitas produk, serta peluang pasar itu sangat dibutuhkan agar petani dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menjalankan usaha taninya. Tanpa informasi yang memadai, petani akan sulit bersaing dan rentan mengalami kerugian. Nah, mengapa hal ini terjadi? Tentu saja Nah, selain itu, advokasi juga membantu petani memahami kebutuhan pasar yang terus berkembang. Konsumen modern tidak hanya memperhatikan harga, tetapi juga kualitas dan juga memperhatikan keamanan pangan dan juga keberlanjutan proses produksi. Oleh karena itu, petani perlu memperoleh informasi mengenai standar yang berlaku agar mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Advokasi menjadi sarana untuk menghubungkan kebutuhan pasar dengan kemampuan produksi petani. Nah, peran advokasi juga itu dapat terlihat dalam upaya penguatan kelembagaan petani melalui pembentukan kelompok tani, kemudian koperasi ataupun asosiasi produsen serta lembaga yang lainnya. Petani dapat melakukan pemasaran secara kolektif sehingga memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Nah, penjualan secara bersama-sama memungkinkan petani memperoleh harga yang lebih baik dibandingkan jika menjual hasil panen secara individu. Selain itu, kelembagaan yang kuat mempermudah akses terhadap berbagai program pemerintah maupun kerjasama dengan para pihak swasta. Nah, selain itu advokasi juga berkontribusi dalam menciptakan rantai pasok yang lebih efisien. Rantai pemasaran yang terlalu panjang sering menyebabkan selisih harga yang sangat besar antara tingkat petani dan juga konsumen. Dengan mendorong transparansi dan juga efisiensi rantai distribusi, advokasi dapat membantu meningkatkan bagian keuntungan yang diterima oleh para petani. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus petani hortikultura dan pasar modern. Nah, contohnya di sebuah daerah sentra produksi sayuran, petani selama bertahun-tahun hanya menjual hasil panen kepada pedagang
kepada pedagang pengumpul dengan harga yang relatif rendah. Setelah mendapatkan pendampingan dan juga advokasi, petani membentuk kelompok pemasaran yang mampu menjalin kerjasama langsung dengan supermarket dan juga hotel. Kerjasama tersebut memungkinkan petani memperoleh harga yang lebih tinggi dan juga lebih stabil. Selain itu, petani juga memperoleh pelatihan mengenai standar kualitas produk yang dibutuhkan pasar modern. Nah, dalam beberapa tahun, pendapatan petani tentu dapat meningkat secara signifikan dan ketergantungan terhadap tengkulak mulai berkurang. Kasus ini tentu menunjukkan bahwa advokasi dapat memperkuat hubungan antara petani dan juga pasar. Nah, peran penting selanjutnya yaitu dari petani ke pemerintah. Hubungan antara petani dan pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan pertanian. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan yang berkaitan dengan subsidi, lalu dengan perdagangan, infrastruktur, dan juga perlindungan lahan, serta berbagai program pembangunan pertanian lainnya. Oleh karena itu, petani perlu memiliki saluran yang efektif untuk menyampaikan kebutuhan, aspirasi, dan juga permasalahan yang mereka hadapi kepada pemerintah. Advokasi itu berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara kepentingan petani dengan proses pengambilan kebijakan dari pemerintah. Nah, selanjutnya itu melalui advokasi, berbagai masalah yang dihadapi oleh para petani dapat disampaikan secara lebih sistematis dan juga berbasis data. Penyampaian aspirasi yang didukung oleh bukti yang kuat akan lebih mudah dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan dibandingkan keluhan yang tidak disertai oleh data. Oleh karena itu, pengumpulan data lapangan menjadi bagian penting dalam proses advokasi. Nah, advokasi juga itu membantu meningkatkan partisipasi dari para petani dalam proses pembangunan. Nah, dalam pendekatan pembangunan modern, petani itu tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan adanya advokasi, maka petani memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan juga pandangan mereka mengenai kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan mereka. Selain memperjuangkan kepentingan petani, advokasi juga membantu pemerintah memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi di lapangan. Tidak semua permasalahan dapat diketahui melalui laporan administratif. Oleh karena itu, masukan dari para petani tentu sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, contoh studi kasusnya itu misalnya mengenai advokasi irigasi pertanian. Misalnya nih, di sebuah wilayah yang memiliki atau mata pencaharian para masyarakatnya itu adalah petani sawah atau pertanian padi. Maka banyak petani yang mengalami kesulitan nih mendapatkan air karena jaringan irigasi mengalami kerusakan. Nah, kondisi tersebut menyebabkan produktivitas pertanian tentu menurun dan meningkatkan risiko gagal panen. Sehingga kelompok tani kemudian melakukan advokasi dengan mengumpulkan data mengenai luas lahan yang terdampak, kemudian jumlah petani yang mengalami kerugian, serta potensi peningkatan produksi apabila irigasinya diperbaiki. Data tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah melalui berbagai forum diskusi. Nah, setelah melalui proses perencanaan, maka pemerintah mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi jaringan irigasi sehingga pasokan air menjadi lebih baik dan juga produktivitas pertanian menjadi meningkat. Nah, selanjutnya peran pentingnya yaitu dari pasar ke pemerintah. Selain menjembatani hubungan antara petani dan juga pemerintah, advokasi juga berperan menghubungkan kepentingan pasar dengan kebijakan pemerintah. Dunia usaha agribisnis itu memerlukan lingkungan yang mendukung agar dapat berkembang secara
lebih optimal. Pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum, infrastruktur yang memadai, sistem logistik yang efisien, serta regulasi yang mendukung investasi dan juga perdagangan. Nah, melalui adanya advokasi, pelaku usaha itu dapat menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi kepada pemerintah. Informasi tersebut tentu sangat penting karena sektor agribisnis memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ketika pemerintah memahami kebutuhan dunia usaha, kebijakan yang dihasilkan akan lebih efektif dalam mendukung perkembangan sektor pertanian. Nah, selanjutnya itu advokasi dari pasar ke pemerintah itu juga membantu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan juga kepentingan sosial. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat itu tidak hanya menguntungkan pelaku usaha besar, tetapi juga memberikan manfaat bagi petani kecil dan masyarakat luas. Oleh karena itu, dialog antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi sangat penting. Nah, contoh studi kasusnya ini misalnya mengenai pembangunan kawasan agribisnis. Nah, misalnya sebuah perusahaan pengolahan hasil pertanian itu mengalami kesulitan nih untuk memperoleh pasokan bahan baku karena kondisi jalan yang buruk atau infrastruktur jalannya sangat rusak lah gitu kan. Nah, melalui asosiasi pelaku usaha, dilakukanlah advokasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur transportasi di wilayah tersebut. Nah, setelah dilakukan pembangunan jalan dan juga perbaikan fasilitas logistik, distribusi hasil pertanian itu dapat menjadi lebih lancar sehingga memberikan manfaat bagi perusahaan maupun juga bagi para petani sebagai pemasok bahan baku. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan juga negosiasi. Dalam kegiatan pembangunan dan perubahan sosial, istilah advokasi, kampanye, lobby, dan juga negosiasi sering digunakan secara bersamaan. Meskipun saling berkaitan, keempat istilah ini memiliki pengertian dan juga fungsi yang berbeda. Advokasi merupakan proses yang lebih luas dan juga berorientasi pada perubahan kebijakan ataupun sistem. Advokasi biasanya melibatkan pengumpulan data, penyusunan strategi, pembangunan jaringan, komunikasi publik, serta berbagai kegiatan lainnya yang bertujuan menciptakan perubahan yang lebih baik. Advokasi bersifat jangka panjang dan memerlukan perencanaan yang matang. Kemudian kalau kampanye itu adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai suatu isu tertentu. Kampanye bertujuan membangun dukungan publik dan mempengaruhi opini masyarakat. Kampanye itu dapat menjadi bagian dari strategi advokasi karena dukungan masyarakat seringkali diperlukan untuk mendorong perubahan kebijakan. Nah, kemudian untuk lobby itu merupakan proses komunikasi langsung dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Lobby itu biasanya dilakukan melalui pertemuan, juga ada melalui diskusi ataupun pendekatan personal untuk meyakinkan pembuat kebijakan agar mendukung suatu usulan. Dibandingkan kampanye, lobby lebih bersifat spesifik dan juga tertutup. Sementara itu, negosiasi adalah proses mencari kesepakatan antara dua pihak ataupun juga lebih yang memiliki kepentingan berbeda. Dalam negosiasi, setiap pihak berusaha mencapai hasil yang dapat diterima bersama. Nah, negosiasi sering digunakan untuk menyelesaikan konflik ataupun perbedaan pendapat. Nah, contoh studi kasusnya yaitu misalnya ketika petani menghadapi masalah harga komoditas yang rendah, mereka dapat melakukan kampanye untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap masalah
tersebut. Selanjutnya, organisasi petani itu melakukan advokasi dengan menyusun data dan juga rekomendasi kebijakan. Setelah itu, dilakukanlah lobby kepada pemerintah untuk membahas solusi yang memungkinkan diterapkan pada tahap akhir. Nah, dilakukanlah negosiasi antara solusi setelah itu dilakukan lobby kepada pemerintah untuk membahas solusi yang memungkinkan diterapkan. Nah, pada tahap akhir dilakukanlah negosiasi antara pemerintah, petani, dan juga pelaku usaha untuk menentukan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Kasus ini menunjukkan bahwa kampanye, advokasi, lobby, dan juga negosiasi saling melengkapi dalam proses perubahan kebijakan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tahapan advokasi agribisnis. Yang pertama, identifikasi masalah. Tahap pertama dalam proses advokasi agribisnis adalah identifikasi masalah. Tahap ini merupakan fondasi utama yang menentukan keberhasilan seluruh proses advokasi. Kesalahan dalam mengidentifikasi masalah dapat menyebabkan strategi yang disusun menjadi tidak tepat sasaran sehingga tujuan advokasi sulit tercapai. Oleh karena itu, identifikasi masalah harus dilakukan secara cermat, sistematis, dan juga berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Identifikasi masalah bertujuan untuk mengetahui secara jelas persoalan yang sedang dihadapi oleh petani, kemudian oleh para pelaku usaha agribisnis, maupun juga masyarakat yang berkaitan dengan sektor pertanian. Masalah tersebut dapat berupa rendahnya harga komoditas, lalu juga keterbatasan akses pasar, kemudian kerusakan infrastruktur pertanian, kelangkaan pupuk, perubahan iklim, konflik agraria, hingga rendahnya akses petani terhadap pembiayaan. Semua masalah tersebut perlu dipahami secara mendalam agar solusi yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses identifikasi masalah biasanya dilakukan melalui berbagai metode seperti observasi lapangan, kemudian wawancara, diskusi kelompok terarah, kemudian survei maupun analisis data sekunder. Penggunaan berbagai metode tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi yang terjadi. Dalam banyak kasus, masalah yang tampak di permukaan itu seringkali hanya merupakan gejala dari persoalan yang lebih mendasar. Oleh karena itu, analisis akar masalah menjadi bagian yang sangat penting dalam tahap identifikasi. Nah, sebagai contoh misalnya rendahnya pendapatan petani tidak selalu disebabkan oleh harga jual yang rendah. Permasalahan tersebut dapat dipengaruhi juga oleh banyak faktor seperti tingginya biaya produksi, kemudian rendahnya produktivitas, lalu kurangnya akses teknologi, ataupun juga lemahnya sistem pemasaran. Nah, jika advokasi hanya berfokus pada harga tanpa memahami faktor yang lainnya, maka solusi yang dihasilkan mungkin tidaklah efektif dalam jangka panjang. Tahap identifikasi masalah itu juga harus mempertimbangkan perspektif berbagai pihak yang terlibat. Setiap pemangku kepentingan memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu masalah. Oleh karena itu, proses identifikasi perlu dilakukan secara partisipatif agar nantinya mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan juga memperoleh dukungan yang lebih luas. Nah, contoh studi kasusnya itu misalnya masalah kelangkaan pupuk. Nah, misalnya di daerah Jawa lah, atau sentra produksi padi itu, petani mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi. Nah, pada awalnya itu banyak pihak menganggap masalah tersebut hanya disebabkan oleh kurangnya pasokan pupuk. Namun, setelah dilakukan identifikasi secara lebih mendalam, ditemukanlah bahwa masalah utama sebenarnya itu terletak pada ketidaksesuaian data petani penerima subsidi dan juga distribusi pupuk yang kurang efektif. Temuan tersebut kemudian menjadi dasar nih dalam penyusunan strategi advokasi yang lebih tepat sasaran.
Nah, selanjutnya tahap yang kedua yaitu analisis stakeholder. Setelah kita setelah masalah berhasil diidentifikasi, tahap berikutnya itu adalah melakukan analisis stakeholder atau selanjutnya itu adalah menganalisis stakeholder atau pemangku kepentingan. Stakeholder adalah individu, kelompok, organisasi, ataupun lembaga yang memiliki kepentingan terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Dalam sektor agribisnis, stakeholder dapat meliputi petani, kelompok tani, koperasi, pedagang, lalu perusahaan agribisnis, pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga keuangan, kemudian perguruan tinggi, media massa, ataupun organisasi non-pemerintah dan juga masyarakat umum. Analisis stakeholder bertujuan memahami siapa saja pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu kebijakan. Dengan memahami posisi masing-masing stakeholder, advokat dapat menentukan strategi komunikasi dan juga pendekatan yang paling efektif. Tidak semua stakeholder itu memiliki tingkat pengaruh yang sama. Ada juga pihak yang memiliki kewenangan besar dalam pengambilan keputusan, sementara juga ada pihak lain yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih kecil tetapi tetap penting dalam membangun dukungan publik. Nah, dalam proses advokasi, stakeholder itu biasanya dikelompokkan berdasarkan tingkat kepentingan dan juga tingkat pengaruhnya. Kelompok yang memiliki pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi perlu menjadi prioritas utama dalam strategi advokasi. Sebaliknya, kelompok yang memiliki pengaruh rendah tetapi kepentingan tinggi perlu diberdayakan agar suara mereka itu dapat didengar secara lebih luas. Nah, analisis stakeholder juga membantu mengidentifikasi potensi dukungan dan juga potensi hambatan. Tidak semua pihak akan mendukung tujuan advokasi yang diperjuangkan. Beberapa pihak mungkin merasa dirugikan oleh perubahan yang diusulkan sehingga cenderung memberikan penolakan. Dengan memahami kondisi tersebut sejak awal, advokat dapat menyiapkan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, contoh kasusnya itu misalnya mengenai analisis stakeholder harga gabah dalam advokasi. Nah, mengenai harga gabah ini, stakeholder yang terlibat itu meliputi petani, kemudian pedagang gabah, pengusaha penggilingan padi, pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga penyangga pangan, dan juga konsumen. Nah, masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Petani menginginkan harga yang tinggi, sementara konsumen memiliki harga beras yang terjangkau atau lebih murah. Melalui analisis stakeholder, organisasi petani itu dapat memahami posisi setiap pihak sehingga mampu menyusun strategi advokasi yang lebih realistis dan dapat diterima oleh berbagai kelompok. Nah, selanjutnya itu tahap yang ketiga adalah penyusunan strategi advokasi. Penyusunan strategi itu merupakan tahap yang menentukan arah pelaksanaan advokasi. Setelah masalah dan stakeholder dianalisis, advokat perlu merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, strategi yang baik itu haruslah realistis, kemudian terukur, fleksibel, dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Penyusunan strategi dimulai dengan menetapkan tujuan advokasi secara jelas. Tujuan tersebut harus spesifik sehingga memudahkan proses evaluasi di kemudian harinya. Misalnya nih, tujuan advokasi bukan hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga lebih spesifik seperti mendorong pemerintah meningkatkan alokasi anggaran irigasi sebesar 20% dalam 2 tahun ke depan. Nah, itulah contohnya misalnya kan. Nah, setelah tujuan ditetapkan, advokat itu perlu menentukan target yang akan dipengaruhi. Target tersebut dapat berupa pembuat kebijakan, kemudian berupa lembaga pemerintah, perusahaan, ataupun kelompok masyarakat tertentu yang ingin mereka targetkan lah.
Nah, selanjutnya disusunlah pesan utama yang akan digunakan dalam kegiatan advokasi. Pesan itu haruslah sederhana, jelas, berbasis data, dan juga mudah dipahami oleh para audiens. Pemilihan metode advokasi juga menjadi bagian penting dari strategi. Nah, beberapa metode yang dapat digunakan itu adalah contohnya ada berupa kampanye media sosial, diskusi publik, seminar, audiensi dengan pemerintah, penyusunan policy brief, petisi, maupun kerjasama dengan media massa. Pemilihan metode haruslah disesuaikan dengan karakteristik target yang ingin dipengaruhi. Nah, contohnya misalnya penyusunan strategi advokasi irigasi kelompok tani. Nah, misalnya ini kelompok tani di daerah yang mengalami kekurangan air itu menyusun strategi advokasi untuk memperoleh dukungan pembangunan agribisnis. Nah, kelompok tani ini menetapkan tujuan yang jelas. Mereka mengumpulkan data mengenai kerugian akibat kekurangan air, kemudian haruslah menyusun pesan mengenai pentingnya irigasi bagi ketahanan pangan, serta menjalin kerjasama dengan media lokal untuk meningkatkan perhatian publik. Nah, strategi tersebut dapat membantu memperkuat posisi mereka dalam berkomunikasi dengan pemerintah. Nah, tahap selanjutnya yaitu implementasi advokasi. Implementasi merupakan tahap pelaksanaan dari strategi yang telah disusun. Pada tahap ini, seluruh rencana mulai dijalankan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan mempengaruhi pihak sasaran. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kualitas perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Implementasi advokasi dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Salah satunya itu adalah komunikasi langsung dengan pembuat kebijakan, melalui audiensi, juga dapat melalui rapat ataupun forum konsultasi publik. Pendekatan ini memungkinkan advokat menyampaikan data dan juga rekomendasi secara langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Selain komunikasi langsung, implementasi juga dapat dilakukan melalui kampanye publik. Nah, kampanye ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Dukungan masyarakat seringkali menjadi faktor penting dalam mendorong perubahan kebijakan. Mengapa begitu? Karena pemerintah cenderung memberikan perhatian yang lebih besar terhadap isu yang memperoleh dukungan yang luas. Nah, pada era digital, implementasi advokasi semakin banyak memanfaatkan media sosial dan juga platform daring lainnya. Media digital memungkinkan penyebaran informasi yang secara cepat, luas, dan juga relatif murah. Namun demikian, penggunaan media digital itu harus tetap memperhatikan akurasi informasi dan juga etika komunikasi. Nah, contoh kasusnya misalnya mengenai regenerasi petani. Nah, dalam upaya menarik minat regenerasi muda ke sektor pertanian, berbagai organisasi akan tentu melakukan kampanye nih melalui media sosial dengan menampilkan kisah sukses dari para petani muda. Nah, kampanye tersebut dilengkapi dengan seminar, kemudian pelatihan kewirausahaan, dan juga pendampingan usaha. Implementasi yang dilakukan secara terpadu berhasil meningkatkan minat generasi muda terhadap sektor agribisnis. Nah, selanjutnya adalah tahap monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi merupakan tahap akhir dalam siklus advokasi. Tahap ini bertujuan mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring ini dilakukan selama proses advokasi berlangsung, sedangkan evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai atau pada periode tertentu. Monitoring ini membantu memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana. Nah, jika ditemukan hambatan atau perubahan situasi, strategi dapat segera disesuaikan agar tetap efektif. Monitoring juga memungkinkan advokat mengidentifikasi peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kegiatan advokasi. Sementara itu, evaluasi bertujuan menilai hasil yang telah dicapai. Evaluasi itu tidak hanya melihat apakah tujuan utama tercapai, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun yang menghambat.
Nah, menghambat dari kegiatan advokasi. Nah, hasil evaluasi menjadi bahan pembelajaran yang sangat berharga untuk kegiatan advokasi di masa yang akan mendatang. Indikator keberhasilan advokasi dapat berupa perubahan kebijakan, peningkatan anggaran, meningkatnya kesadaran masyarakat, kemudian terbentuknya kerjasama baru, ataupun perubahan perilaku yang sesuai dengan tujuan advokasi. Penggunaan indikator yang jelas akan memudahkan proses penilaian. Nah, contoh studi kasusnya ini misalnya monitoring dan evaluasi advokasi pupuk bersubsidi. Nah, setelah melakukan advokasi mengenai distribusi pupuk yang bersubsidi yang dilakukan oleh suatu organisasi petani melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan yang baru diterapkan pemerintah. Mereka mengumpulkan data mengenai ketersediaan pupuk di kios, kemudian jumlah petani yang menerima pupuk, serta tingkat kepuasan petani terhadap sistem distribusi yang baru. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perbaikan distribusi meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu disempurnakan. Nah, temuan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk advokasi lanjutan agar kebijakan menjadi semakin efektif. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai contoh studi kasus nyata advokasi agribisnis di Indonesia, yaitu misalnya studi kasus nyata advokasi petani sawit swadaya menuju sertifikasi RSPO di Aceh. Nah, salah satu contoh nyata keberhasilan advokasi agribisnis di Indonesia itu adalah keberhasilan petani sawit swadaya di kota Subulu Salam, Aceh dalam memperoleh sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO. Sebelum memperoleh sertifikasi tersebut, petani menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan pengetahuan mengenai budidaya sawit berkelanjutan, kemudian sulitnya memenuhi persyaratan legalitas lahan, kemudian lemahnya kelembagaan kelompok tani, dan juga terbatasnya akses terhadap pasar yang memberikan harga lebih baik. Nah, kondisi tersebut menyebabkan posisi tawar petani relatif rendah dan pendapatan yang diperoleh belum optimal. Nah, melalui proses advokasi yang melibatkan kelompok tani, pendamping lapangan, lalu pemerintah daerah, dan juga sektor swasta, petani memperoleh berbagai pelatihan mengenai praktik budidaya yang baik, kemudian pengelolaan lingkungan, kemudian pencatatan usaha tani, hingga penguatan organisasi kelompok tani. Advokasi dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan memperjuangkan akses petani terhadap sertifikasi yang sebelumnya dianggap sulit dicapai oleh petani kecil. Selain itu, dilakukan juga pendampingan dalam pengurusan dokumen legalitas lahan dan pemenuhan standar keberlanjutan yang dipersyaratkan oleh RSPO. Nah, hasil dari proses advokasi tersebut sangatlah signifikan. Sebanyak 299 petani yang mengelola lebih dari 650 hektar kebun sawit berhasil memperoleh sertifikasi RSPO. Sertifikasi ini membuka akses yang lebih luas terhadap pasar minyak sawit berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap produk yang dihasilkan oleh para petani. Selain memperoleh peluang harga yang lebih baik, petani juga mengalami peningkatan kapasitas dalam mengelola kebun secara profesional dan juga berkelanjutan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa advokasi tidak selalu berupa tuntutan kepada pemerintah, tetapi juga dapat berupa pendampingan, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas petani agar mampu bersaing di pasar global. Nah, contoh studi kasus nyata yang lainnya itu adalah advokasi petani sawit swadaya amanah di Riau. Nah, contoh lain yang sangat terkenal adalah keberhasilan Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau. Kelompok petani ini menghadapi stigma bahwa petani sawit swadaya itu dianggap sulit menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan yang baik. Nah, untuk mengubah pandangan tersebut, dilakukanlah berbagai kegiatan advokasi berupa pelatihan, pendampingan teknis, kemudian penguatan kelembagaan, dan juga penyusunan sistem pengelolaan kebun yang sesuai dengan standar internasional. Proses tersebut berlangsung lebih dari 1 tahun dan melibatkan kerjasama antara petani, kemudian lembaga pendamping, organisasi lingkungan, dan juga berbagai pihak lainnya.
Nah, setelah melalui berbagai tahapan audit dan verifikasi, Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah berhasil menjadi asosiasi petani sawit swadaya pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikasi RSPO. Nah, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa petani kecil di Indonesia mampu menerapkan praktik perkebunan yang berkelanjutan dan memenuhi standar internasional. Nah, kemudian adapun dampak dari keberhasilan tersebut tidak hanya dirasakan oleh anggota asosiasi saja, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kelompok petani lain di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Nah, banyak program pendampingan dan advokasi serupa kemudian dikembangkan untuk membantu petani meningkatkan akses pasar, kemudian meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan kesejahteraan melalui penerapan prinsip berkelanjutan. Nah, adapun contoh kasus nyata yang lainnya itu adalah advokasi sertifikasi ISPO petani sawit di Jambi. Nah, kasus nyata lainnya itu terjadi di Provinsi Jambi, di mana ribuan petani sawit swadaya berhasil memperoleh sertifikasi ganda RSPO dan juga ISPO. Nah, melalui kolaborasi antara kelompok tani, kemudian pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat dan juga berbagai mitra pembangunan. Program ini itu dimulai sejak tahun 2022 dengan tujuan membantu petani memenuhi berbagai persyaratan legalitas dan keberlanjutan yang dibutuhkan untuk memasuki pasar global. Advokasi dilakukan melalui penguatan kapasitas petani, penyediaan pendampingan teknis, pembentukan kelembagaan petani, serta komunikasi intensif dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses sertifikasi. Hasilnya, sebanyak 2.266 petani sawit swadaya yang mengelola lebih dari 4.000 hektar lahan berhasil memperoleh sertifikasi. Keberhasilan tersebut meningkatkan peluang pemasaran produk sawit petani ke pasar yang lebih luas serta memperkuat posisi tawar mereka dalam rantai pasok industri kelapa sawit. Nah, analisis advokasi dari ketiga kasus contoh ketiga kasus tersebut itu menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi agribisnis umumnya melalui tahapan yang sama, yaitu yang pertama identifikasi masalah yang dihadapi petani, kemudian yang kedua pengumpulan data dan bukti pendukung, ketiga penguatan organisasi atau kelompok tani, dan yang keempat itu adalah pendampingan dan peningkatan kapasitas petani, yang kelima itu ada kerjasama dengan pemerintah, perusahaan, dan lembaga lain, kemudian yang keenam itu ada monitoring dan evaluasi hasil advokasi. Keberhasilan advokasi tersebut membuktikan bahwa ketika petani memperoleh dukungan yang tepat, mereka mampu meningkatkan kapasitas usaha, lalu memperoleh akses pasar yang lebih baik, kemudian meningkatkan pendapatan dan berkontribusi terhadap pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Indonesia. Maka kesimpulannya itu adalah advokasi dalam agribisnis merupakan suatu proses yang sangat penting dalam mendukung pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan, berkeadilan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Advokasi tidak hanya diartikan sebagai kegiatan menyampaikan aspirasi atau tuntutan kepada pemerintah, tetapi juga mencakup berbagai upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mempengaruhi kebijakan, program, dan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan petani serta pelaku agribisnis lainnya. Dalam praktiknya, advokasi menjadi sarana untuk menjembatani berbagai kepentingan antara petani, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat sehingga tercipta sinergi dalam pembangunan pertanian. Kemudian keberadaan advokasi itu menjadi semakin penting karena sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Kemudian perubahan iklim, lalu fluktuasi harga komoditas, keterbatasan akses pasar, tingginya biaya produksi, serta alih fungsi lahan pertanian dan juga rendahnya posisi tawar petani merupakan berbagai permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus. Nah, tanpa adanya advokasi yang kuat, berbagai masalah tersebut akan sulit mendapatkan perhatian dari para pengambil kebijakan. Oleh karena itu, advokasi berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan petani dapat disampaikan secara efektif
kepada pihak yang memiliki kewenangan dan menentukan kebijakan. Dalam agribisnis, advokasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari advokasi kebijakan, advokasi pasar, advokasi hak, advokasi keberlanjutan, hingga advokasi konsumen. Masing-masing bentuk advokasi memiliki tujuan yang berbeda namun saling berkaitan dalam upaya menciptakan sistem agribisnis yang lebih baik. Advokasi kebijakan bertujuan mempengaruhi regulasi agar lebih berpihak kepada para petani dan pembangunan pertanian. Kemudian advokasi pasar itu berupaya memperkuat posisi tawar petani dan membuka akses terhadap pasar yang lebih luas. Kemudian untuk advokasi hak berfokus pada perlindungan hak-hak petani dan pekerja pertanian. Dan selanjutnya itu adalah advokasi keberlanjutan yang mendorong penerapan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Sedangkan advokasi konsumen itu berperan dalam menjaga kualitas dan keamanan produk pertanian yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, keberhasilan advokasi itu juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengidentifikasi masalah secara tepat. Permasalahan yang terjadi di lapangan harus dianalisis secara mendalam agar akar penyebabnya dapat diketahui dengan jelas. Kemudian identifikasi masalah yang baik akan menghasilkan strategi advokasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Setelah masalah diidentifikasi, diperlukanlah analisis stakeholder untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat, memiliki kepentingan maupun memiliki pengaruh terhadap isu yang diperjuangkan. Nah, dengan memahami karakteristik masing-masing stakeholders, advokat dapat menentukan pendekatan yang paling sesuai untuk membangun dukungan dan memperkuat posisi advokasi. Penyusunan strategi menjadi tahap yang sangat penting dalam proses advokasi, karena strategi yang baik harus memiliki tujuan yang jelas dan target yang spesifik, pesan yang kuat, dan metode yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dan dalam era digital saat ini, strategi advokasi itu semakin berkembang dengan memanfaatkan berbagai teknologi komunikasi seperti media sosial, website, video edukatif, podcast, webinar, dan platform digital lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi memberikan peluang yang sangat besar untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan mempercepat penyebaran informasi mengenai isu-isu pertanian. Kemudian implementasi advokasi itu memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai pihak. Tidak ada satu pihak pun yang dapat menjalankan advokasi secara efektif tanpa dukungan dari pihak lain. Nah, oleh karena itu kolaborasi antara petani, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, kemudian media massa, sektor swasta, dan juga pemerintah menjadi faktor yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan advokasi. Nah, selain itu kemampuan komunikasi yang baik juga menjadi kunci yang merupakan kunci utama, karena pesan yang disampaikan harus mampu dipahami oleh masyarakat dan pembuat kebijakan. Kemudian untuk monitoring dan evaluasi itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses advokasi. Mengapa demikian? Karena melalui monitoring dan evaluasi, pelaksana advokasi dapat mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk memperbaiki strategi dan metode yang digunakan sehingga kegiatan advokasi di masa yang akan mendatang dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, advokasi bukanlah kegiatan yang dilakukan sekali saja, melainkan proses yang berkelanjutan dan terus berkembang sesuai dengan perubahan kondisi yang terjadi. Nah, berbagai studi kasus nyata yang telah dibahas juga menunjukkan bahwa advokasi mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan sektor agribisnis di Indonesia. Keberhasilan petani sawit swadaya dalam memperoleh sertifikasi RSPO dan juga ISPO, peningkatan akses pasar bagi petani, kemudian pembangunan infrastruktur pertanian, serta berbagai keberhasilan lainnya membuktikan bahwa advokasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan perubahan positif. Keberhasilan tersebut tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan pengumpulan data, penguatan kapasitas petani, kemudian pembangunan kemitraan, komunikasi yang efektif, serta dukungan dari berbagai stakeholder.
stakeholder. Pada akhirnya, advokasi agribisnis memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Dan advokasi itu membantu menciptakan kebijakan yang lebih berpihak kepada petani, memperkuat akses terhadap pasar, lalu meningkatkan daya saing produk pertanian, serta mendorong penerapan praktik pertanian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kemampuan melakukan advokasi perlu dimiliki dan dikembangkan oleh mahasiswa agribisnis, lalu penyuluhan pertanian, petani, organisasi masyarakat, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pertanian. Dan melalui advokasi yang berbasis data kemudian didukung oleh komunikasi yang efektif serta melibatkan partisipasi aktif berbagai stakeholder, sektor agribisnis di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang dan mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan. Dengan demikian, advokasi tidak hanya menjadi alat perjuangan untuk menyelesaikan masalah yang ada saat ini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mewujudkan sistem pertanian yang tangguh, berdaya saing tinggi, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.